الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين وإلى جميع مشايخه ومشايخنا اللهم افتح لنا ولا تفتح العارفين اللهم افتح لنا ولا تفتح العارفين اللهم افتح لنا ولا تفتح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ikhwanu lan anapun utawi seduluran wal asdiqo lan kanca parek ya. Fa alaika mongko tetep ing atase sira iku fihim ing dalem ya seduluran parek atau ikhwanu wal asdiqo opo wazifatani ada tugas dua atau dua tugas, ada pekerjaan dua. Ahaduhuma utawi salah sawijine wazifatani iku antatluba yento luruwa sira awalan ing dalem kawitane suruh tosuhbati ing pira-pira syarat persahabatan wassadaqati lan sahabat pak fala tu'akhi moko aja seduluran sira ilaman angin ing wong yasluhu kang pantes yaman lil khuwati maring digawe seduluran wassadaqati lan sahabat par. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh sapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi. Al mar'u utawi wong iku ala dini khalilihi tetep ing atase agamane koncone ya mar'u. Fal yanzur moko ningali sira fal yanzur maka bakal ningali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh man ing wong yukhalilu kang gawe asih-asihan ya man ing yukhalilu kang gawe asih-asihan sapa mar'u. Ibu bapak yang saya hormati, ahli pengajian rutinan di Masjid Al-Jihad ya, yaitu malam Senin, bukan malam Senin dia betul, Ahad ke-1 dan Ahad ke-3 yang saya hormati. Setelahnya kita mengetahui bagaimana tata keramanya menjadi seorang alim, bagaimana tata keramanya menjadi seorang murid, bagaimana tata keramanya menjadi seorang anak, lalu kemudian di dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan 3 golongan manusia. Yang pertama ada manusia itu yang menjadi sahabat, yang kedua ada yang menjadi sedulur, yang ketiga ada yang menjadi orang yang tidak dikenal gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapinya jika sedang berhadapan dengan sedulur atau sahabat-sahabat yang dekat. Imam Ghazali di sini mengarahkan kita semuanya diharuskan untuk melakukan 2 pekerjaan ketika kita berhadapan dengan orang yang dianggap sebagai sahabat dekat atau yang dijadikan sedulur gitu ya, seduluran. 2 pekerjaan ini harus dijadikan sebuah persyaratan di dalam kita akan menjalin persahabatan atau seduluran. Dan jangan sesekali kita seduluran kecuali dengan orang yang pantas untuk dijadikan sedulur itu ya. Jadi kalau sedulur itu sebenarnya, kalau akhwah itu cenderung kepada sedulur dalam seagama.
was-shadaqati lan orang-orang yang pantas menjadi sahabat yang dekat. Apa sebabnya? Sebab baginda Rasulullah SAW sampun dawuh almar'u ala dini khalilihi falyamdur ahadukum mayyukhalil. Jadi seseorang itu dilihat bagaimana agama sahabatnya. Kalau kita bersahabat dengan para kiai, maka insya Allah kita akan dinilai oleh orang lain itu bukan orang bragajul. Bragajul itu ya. Di sini ada istilah bragajul, orang yang apa namanya? Ya bukan orang sembarangan. Orang yang dekat sama kiai berarti orang itu orang yang beragama. Orang yang bersama-sama kiai berarti ia adalah orang baik. Sebab kalau kiai itu pasti bersahabat dengan kiai lagi, gitu ya. Seperti itu. Kita tidak boleh mencari untuk seduluran atau para sahabat yang akan dijadikan sahabat yang dia itu tidak pantas untuk dijadikan sahabat. Karena tadi itu kata baginda Rasul, orang itu menilai seseorang itu akan dilihat siapa saja sahabatnya. Lalu kemudian faida tolabata mongko nalika luru siro rofikon ing konso liyakuna supaya anak sopo liyakuna supaya ono ya rofi iku syarikaka dadi apa namanya syarikat itu jadi rewang siro ya fit ta'allumi dalam luru ilmu wa sahibakalan kanca siro fi amri dinika ing dalam perkara agama siro wa dunyaka lan dunya siro ya. Faro maka kudu ningali siro fihi ing dalam rofiq ya. Khamsah salin ing 50 pira tingkah. Jadi apabila kita akan mencari kanca, ingin menjadi seduluran, ingin mencari apa namanya seduluran dekat yang nantinya akan menjadi syarikat kita. Syarikat itu ya yang akan selalu ngerewangi gitu. Syirkah yang akan selalu ngancani kita kita alumi satu di dalam belajar ya, lalu di dalam persahabatan, lalu di dalam masalah umur urusan dunia ataupun di dalam urusan agama. Maka jika mencari seperti itu ada 5 perkara yang harus kita cermati. Al-ula al-aqlu, yang pertama adalah akal. Kita harus mencari ini akalnya bagus enggak, orang ini pinter enggak. Maka di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali afala ta'qilun gitu, afala ta'qilun. Kita harus mencari orang yang cerdas gitu, kalau bisa. Jangan menganggap bodoh terhadap orang lain, tapi apabila kita merasa lebih mulia orang tersebut dibanding dengan diri kita dalam segi kepintarannya, dalam segi kecerdasannya, berarti ia sudah memiliki syarat untuk dijadikan sahabat oleh kita. Gitu ya. Bukan berarti yang tidak lebih pintar menurut kita itu mereka itu bodoh, bukan berarti seperti itu ya. Tapi jika pada suatu saat mendapati orang itu kok gitu ya pemikirannya cemerlang, maka hal itu sudah patut dijadikan sahabat oleh kita. Wala khairu fi suhbatil ahmaq, maka tidak ada kebagusan di dalam persahabatan dengan orang yang kumprung ya. Orang yang kumprung, orang yang tolol. Orang yang tolol itu tidak ada baiknya untuk dijadikan sahabat. Lalu kemudian bagaimana orang yang tolol? Failal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhirha. Orang yang tolol itu nanti akan menjadi sebuah pertengkaran, lalu akan menjadikan sebuah perpecahan yang kemudian akan berakhir dengan perpisahan yang jelek gitu ya. Maka janganlah ya, orang yang seperti itu, kalau kenal ya kenal saja.
saja, tapi jangan dijadikan seorang sahabat atau menjadikan seduluran kita. Wa ahsanu ahwalihi utawi luwih bagus-bagus tingkahe Ahmad iku ayadurroka, bakal mendarataken ing sira wa huwa utawi Ahmad iku yuridu ngarepaken ayang faka ingin ngemanfaataken ing sira. Nah, jadi orang yang tolol itu, ya, orang yang tidak berakal itu, ya, orang yang tadi itu kalau di sini istilahnya kumprung itu, sebaik-baiknya tingkahnya dia masih tetap menjadikan kemadaratan buat hidup kita. Kenapa? Sebab kita akan dimanfaatkan oleh dia. Nah, gitu ya. Jadi dia misalnya ada tata keramanya, pura-pura tata krama. Kalau orang bodoh itu paling memanfaatkan kita. Nah, dengan memanfaatkan kita itu ya bukan berarti dialaf manfaat yang berkah, ya. Akan tetapi ingin menang sendiri. Justru dia mendekatnya itu supaya dia ada kemenangan, lalu tidak ada manfaatnya buat kita. Nah, gitu ya. Nah, apakah tidak boleh kenal dengan orang yang seperti itu? Ya boleh-boleh saja kenal. Tapi kalau untuk dijadikan sahabat ya tidak perlu. Untuk dijadikan seduluran ya tidak perlu. Tidak ada baiknya, kata Imam Ghazali seperti itu. Wal aduwul akilu khairun minas sadiqil ahmaki. Oh, kata Imam Ghazali, wal aduwul akilu utawi berseteru dengan orang yang berakal iku khairun lebih baik minas sadiqil ahmaki ketimbang bagus-bagusan dengan orang yang kumprung. Kalau kita berdebat dengan orang yang cerdas, dengan yang cemerlang, yang mempunyai akal, itu lebih baik ketimbang kita baik-baikan dengan orang yang kumprung. Nah, gitu. Kalau kita berdebat dengan orang yang cerdas, yang berakal sehat, itu kita akan mendapatkan ilmu. Nah, tapi kalau baik-baikan dengan orang yang bodoh, orang yang kumprung, yang memanfaatkan kita, itu ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau umpamanya orang yang soleh itu atau seorang kiai saja langsunglah, atau seorang ustadz saja, terus ia berjalan dengan preman yang istilahnya preman kumprung gitu ya, misalnya ada preman kumprung, ya sekilas orang akan berarti minimalnya orang itu akan bertanya-tanya, loh kok ustadz itu jangan-jangan itu golongannya dia, gitu kan? Ya. Ini yang dimaksud orang bodoh itu memang bodoh dibuat orangnya sendiri atau memang? Ya memang bodoh. Kalau akal berakal sehat di sini, kalau di dalam ilmu tauhid itu akal itu ada akal origi, ada akal tobi'i. Ya. Kalau akal tobi'i, ia hanya bisa mencapai cita-cita duniawinya dengan akal tersebut, tapi tidak bisa menemukan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal origi adalah bukan hanya sekedar bisa mencapai cita-cita duniawinya, akan tetapi dia bisa mencapai untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia itu tidak menjurus terhadap kemakrifatan dalam hidupnya, mencari kebenaran, berarti dia hanya memiliki akal tabi'i. Ya, mirip dengan hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Jadi orang yang bodoh itu ya hidupnya itu kan yang penting dunia, bersahabat pun yang penting aku dapat keuntungan dengan persahabatan dengan dia. Tidak ada yang dicari untuk menjadikan dirinya lebih baik di hadapan Allah. Nah, itu ahmak namanya. Tapi kalau orang ini maksudnya bodoh tapi bukan lugu, beda ini ya. Iya, kalau bodoh di dalam syariat itu ya istilahnya bukan seduluran, artinya ya monggo saja, kenal saja gitu. Kalau bersahabat, kita ini kan mencari sahabat. Mencari sahabat itu harus yang lebih daripada kita. Nah,
Kita mencari sahabat yang lebih daripada kita. Apakah tidak boleh kenal dengan orang yang ahmak? Ya boleh, dengan preman juga boleh, gitu. Tapi jangan dijadikan sahabat. Itu maksudnya jangan dijadikan sahabat, jangan dijadikan sedulur, jangan dijadikan seduluran. Ya, sekedar kenal, bukan untuk syarikat, bukan untuk ngerewangi kita kemana-mana, bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk apa namanya uh, mencari urusan dunia, bukan mencari urusan agama. Nah, itu ya boleh-boleh saja. Ya karena kita kerjanya di satu perusahaan yang di situ ada macam-macamnya, ya masa kita menghindar dari itu gitu ya. Ya mau kenal, tapi jangan dijadikan sahabat. Kalau kita mau memberikan nasihat, ya monggo dengan nasihat yang baik, dan tidak boleh banyak minta pertolongan kepada orang-orang yang seperti itu, dan tidak boleh sering berbaur. Nah, memberikan nasihat pun ketika ada momentum yang pas, yang tidak kita cari-cari. Nah, misalnya mereka orang-orang ahmak itu sedang berkumpul, lalu kita datang ke situ dan kita memberikan pencerahan, ya tidak usah seperti itu. Sudah biarkan kehidupan mereka itu seperti itu. Misalnya di bar, di tempat-tempat minum dan lain sebagainya. Nggak usah kita datang ke sana. Nah, tapi ketika kita ada kesempatan, gitu ya, maka kita monggo memberikan sebuah petuah yang apa namanya, yang sebaik mungkin, gitu ya, yang lembut, yang halus. Tidak perlu kita mendatangi ke situ. Tidak perlu. Nah, kalau kita diundang, ya lain lagi. Ya kalau diundang ya datang saja. Nah, yang jelas undangannya itu harus kita pahami dulu dalam masalah apa undangannya. Kalau mereka itu mencari manfaat buat kita dalam masalah kebaikan, maka harus ada sebuah komitmen, gitu ya. Harus ada sebuah komitmen sebelumnya. Ada sebuah komitmen yang sekiranya mereka itu setuju dengan misi kita. Nah, saya ke situ akan mengikuti undangan sampean, barangkali ada acara ulang tahun kelahiran di antara teman kalian. Akan tetapi saya inginnya kalau saya diundang, satu, saya tidak ikut kebiasaan kalian yang mungkin di sana itu ada minum-minuman keras dan sebagainya. Harus ada pesan-pesan itu dulu, sehingga ketika kita datang ke sana itu, ketika tidak mengikuti kebiasaan yang jelek mereka, kita tidak menjadi masalah. Ya, karena sudah kadung kenal kan, kenal di sebuah pekerjaan, lalu kemudian kumpulannya orang-orang kumprung itu diadakan di tempat yang tidak baik. Nah, kita diundang, ya bisa saja kan terjadi seperti itu, karena teman kerja. Lalu kemudian qala Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala sampun ngandika sapa Ali, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muga tinggal benerus sapa Gusti Allah saking Abi Thalib. Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakam min jahilin adra haliman hina wa akhahu, yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu, kahadwin nali bin nali idza man naluh hadahu, wali syai'in minasyai'i maqaisu wa asbahu, walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Nah, kata Sayyidina Ali, fala tashab, maka ojo kakancaan sira akhol jahli ing wong kang bodho, ya. Wa iyahu kudus wedi sira ing wong kang bodho, gitu ya. Wa iyahu lan kudus wedi sira ing wong kang bodho. Faka min jahilin adro, faka maka piro-piro min jahilin saking wong kang bodho, ya. Adro ngasaraken haliman ing wong kang alis, hina wa akhu nalikane seduluran ing wong kang halim. Jadi tidak sedikit orang yang bodoh itu
merendahkan martabat orang yang memiliki kebijaksanaan ketika orang bijaksana itu bersahabat dengan orang yang bodoh. Tadinya bersahabat, lalu kemudian dalam satu kesempatan orang bodoh itu akhirnya meremehkan dalam obrolannya terhadap orang lain. Karena orang bodoh itu ya yang penting mendapatkan kemanfaatan ketika itu. Nah, bergaul dengan ini yang penting dapat nasi bungkus, mungkin bergaul dengan itu dapat nasi bungkus. Nah, yang penting dapat hal yang sepele. Itu orang bodoh itu yang biasanya seperti itu. Lalu kemudian sudah barang tentu jika orang yang bijaksana berbarengan dengan orang yang bodoh, itu akan dinilai kualitas yang bijaksana itu akan dipandang kurang berkualitas. Kualitasnya itu akan dianggap kurang, minimalnya akan dipertandatanyakan. Coba aja barangkali panjenengan misalnya punya guru, lalu kemudian guru itu berbarengan dengan seorang preman misalnya dalam sebuah tempat di satu saat, mungkin kan panjenengan bakal bertanda tanya kan, kok ini guru saya sama orang ini gitu ya. Pasti bertanda tanya. Minimalnya seperti itu. Nah, apalagi orang yang tidak mengetahui terhadap bahwa guru kita itu adalah ustadz atau kiai. Nah, orang taunya kepada orang yang kumprumnya itu. Orang kenal sama orang kumprung, orang bodoh, sama kiai yang berbarengan ketika itu dengan orang yang kumprung. Maka kiainya itu tidak kelihatan. Yang kelihatannya adalah kekumprungan orang yang beserta kiai tersebut. Nah, yuqasul mar'u bil mar'i idza mar'u masya. Yuqasul mar'u bil mar'i idza al mar'u masya. Jadi dikiaskan seseorang itu dengan seseorang yang lain karena apapun yang dikehendaki seseorang itu biasanya akan mirip dengan apa yang dikehendaki temannya gitu. Nah, jangan-jangan ketika kiai itu lagi nulungi orang kumprungnya kan lagi ke warung dulu, lalu kemudian minum yang gak jelas. Nah, terus orang yang punya warung, wah ini wong gak jelas, ini preman, berarti itu temannya juga preman. Nah, karena dia itu tidak tahu sama kiai, padahal kiainya sedang memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Bagaimana perumpamaannya? Kahadzwin na'li bin na'li, ya seperti sepasang sendal saja, antara sendal kanan dan sandal kiri, sepatu kanan dan sepatu kiri, itu mestinya biasanya satu merek, itu biasanya warnanya pun mirip sama gitu. Jadi kalau kita bersahabat itu harus mencari yang mereknya sama. Nah, visinya harus sama, harus seperti itu. Jangan sampai yang satu mereknya Bata, yang satu mereknya yang lainnya. Sepatunya senang. Nah, itu ya. Lalu kemudian idza mana'alu hadam. Lalu kemudian harus ada sebuah keseragaman. Harus ada perpaduan ketika mau melangkah mencari cita-cita, maka harus siap yang satu ada di belakang, yang satu ada di kanan, ada di depan. Dan semuanya itu harus disepakati bahwa hal ini adalah demi tercapainya satu tujuan dalam perjalanan. Kalau kaki kanan dan kaki kiri, sendal itu tidak mau sesekali ada di belakang, harus di depan terus, persahabatan kita tidak akan benar. Jadi dalam persahabatan itu ya sesekali mendorong teman kita supaya lebih maju, sesekali kita harus ke belakang, sesekali kita didorong oleh teman kita juga.
Nah, seperti wali syai' minas syai'i maqaisu wa asbahu. Jadi sesuatu itu dengan sesuatu pasti ada persamaan. Jadi sesuatu dengan sesuatu itu pasti ada persamaan. Ketika makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk itu sudah bersamaan, maka itu pasti ada persamaannya, ada kesamaannya. Walil qalbi ala qalbi dalil hina yalqa. Dan hati pun akan seperti itu. Ketika kita bersahabat dalam satu majelis, satu guru, ya, satu toriko, lalu satu metode, insya Allah hatinya pun ada kesamaannya, gitu ya. Tapi kalau tidak ada kesamaan itu, maka hatinya pun akan berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda ini, jika berbarengan dengan kita, maka kita akan dicap hati yang jelek. Kiai bersahabat dengan orang yang tidak jelas, maka akan ada yang mencap bahwa kiai tersebut hatinya tidak jauh daripada orang tersebut. Nah, gitu. Sekarang bisa kita bayangkan jika dalam satu majelis sedang menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan, atau tentang pendalaman. Salah satu yang sudah disampaikan saja bahwa satu kali ngaji itu lebih baik daripada 200 rakaat sholat sunnah yang diterima. Kan akhirnya semuanya yang biasa ngaji menjadi paham. Nah, orang yang tidak ngaji itu kan belum ada yang tahu, ada yang belum tahu. Itu ciri-cirinya sahabat itu biasanya ada kesamaan. Maka berhati-hatilah dalam mencari persahabatan dan jangan sesekali, kata Imam Ghazali, untuk menjadikan seorang itu sahabat dan seduluran orang yang kumprung, orang yang tolol seperti itu. Angge, monggo. Oh, gitu. Nggih. Kalau terkait dengan itu kan sedang didalami. Jadi karena yang sedang mendalami pun belum menyampaikan hasil daripada pendalamannya, ya saya tidak boleh mendahului. Tidak boleh. Kita sekarang sedang menunggu kan, sedang menunggu. Jadi kalau sedang menunggu ya belum bisa menghukumi. Sebab kalau terkait dengan fikih, kalau fikih itu ya sulit. Kalau fikih furu'iyah, kalau misalnya dianggap sesat ya masih tetap saja kalau mencari kaul masih ada. Nah, tapi kalau Panji Gumilang itu, kalau seseorang itu misalnya penggelapan uang, pencucian uang atau pelecehan seksual itu kan sudah jelas. Nah, kalau ada hal-hal itu ya sudah jelas. Tapi kalau masalah misalnya sholat bersama perempuan dan sebagainya, itu kalau dicari masih tetap saja ada yang membolehkan. Itu ya. Kalau masalah furu'iyah itu ya. Jadi itu akan sangat sulit sekali ya, walaupun secara muktamadnya yang kaul yang kuat jika di kalangan umum itu jangan menggunakan kaul yang dhaif, yang lemah gitu ya. Ya kan seperti kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka iyyaka maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu kan ada bacaan yang pendek. Padahal di situ pada umumnya membaca maliki yaumiddin gitu ya. Nah, ada kaul yang bahwa ketika kita membaca maliki yaumiddin itu lebih berfadilah. Ya bagi orang-orang yang paham ketika di dalam kelompoknya, tapi di dalam kalangan awam jangan digunakan hal-hal yang aneh itu karena menimbulkan keracunan. Seperti Panji Gumilang diadakannya perempuan sholat ada di depan, itu menurut fikih ya sah saja itu. Nah, tapi kan tidak umum sehingga menimbulkan sebuah polemik yang sangat besar sekali. Ya sah saja. Cuman kalau mencari fadilah keutamaan ganjaran, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ganjaran berjamaah. Kalau sahnya ya sah, menurut fikih itu sah, gitu ya. Sekarang misalnya sholat kan di dalam berjamaah itu ada syarat sah berjamaah,
ada syarat mendapatkan fadilah berjamaah. Nah itu sudah dua hal yang berbeda. Kalau sholat berjamaah sah saja di sini masjid, lalu kemudian di sana di di lapangan ikut sholat berjamaah. Orang padahal di sini belum penuh, tapi kalau diukur dari sini masih ada 350 meter kurang lebih, itu masih sah sholat. Sepanjang terdengar suara, misalnya kan sekarang pakai speaker, Allahu Akbar, atau pakai pakai kamera, pakai layar di sana, sehingga makmum sendiri yang di sana itu sepanjang tidak ada yang menghalangi, misalnya got dan lain sebagainya yang tidak bisa melangkah, ya. Nah itu ada istitrop istilahnya, itu masih sah sholat berjamaah. Akan tetapi fadilahnya tidak ia dapatkan, gitu. Jadi kalau untuk menjerat terkait dengan hal itu akan sulit. Tapi kalau mencari pelanggaran-pelanggaran itu ya, kalau memang jelas ada pelanggaran pencucian uang atau perzinahan dan sebagainya, nah itu mudah sekali. Namanya dalam suatu pengajian, pembicaranya ini ustadzah, tapi yang ikuti ya bapak-bapak ibu. Kemudian di akhir itu majelis. Tapi yang mimpin ustadzahnya gimana ini? Ya enggak apa-apa, berdoa itu siapapun juga boleh, gitu ya. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di dalam sholat. Jadi sholat itu harus laki-laki yang menjadi imam. Jadi perempuan harus jadi makmum ketika itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di luar sholat berdoa ya monggo, gitu ya. Nggak apa-apa, monggo. Kalau di luar sholat. Kalau sholat itu imamnya harus laki-laki. Kalau di Az-Zaitun itu imamnya perempuan, lalu kemudian makmumnya laki-laki, nah itu tidak boleh kalau hal itu. Tapi kalau terkait dengan shauf dan lain sebagainya itu masih ada. Punya pertemuan fikih, punya pertemuan Pancasila. Nah itulah rekan-rekan. Saya belum bisa ini, masalahnya masih digali kan. Itunya juga belum bagaimana hasilnya gitu kan, sampai sekarang juga belum. Nah, yang jelas itu yang NU kita kan punya imamnya Imam NU. Bagaimana di NU? Nah, itulah kaifiat tata cara ibadah kita. Lanjut nggih. Asaniyatu utawi kang kaping done iku husnul khuluqi. Jadi persyaratannya yaitu harus bagus budi pekertinya. Fala tashab maka wejo kekancahan siro man ing wong saakang ala yaman opo khuluquhu saakang ala opo khuluquhu budi pekertine yaman. Wa huwa utawi yaman iku alladzi wong la yamliku kang ora bisa memiliki nafsahu ing nafsune indal ghadabi indal nalikane muring-muring wa syahwati nalika keinginan, ya. Kita jangan bersahabat dengan orang yang tidak baik akhlak atau budi pekertinya. Dan kita harus mencari sahabat dan seduluran itu sama orang yang bagus budi pekertinya. Bagaimana orang yang jelek budi pekertinya? Dia tidak bisa menguasai dirinya. Ketika marah itu dia muring-muring gitu. Ketika marah muring-muring. Ketika emosi muncul emosinya. Nah itu salah satu ciri orang yang tidak punya akhlak, gitu ya. Kenapa demikian? Nah, sebab la taghdab walakal jannah. Itu salah satu hadis pun demikian. Jadi ahli surga itu dia tidak akan menjadi seorang pemarah. Dia tidak akan menjadi seorang pembenci. Nah, sedangkan ini sudah bisa diidentifikasi orang yang selalu marah, yang selalu muring-muring. Nah, ini berarti ada tanda-tanda bukan ahli surga. Sebab di dalam hadisnya begitu. Baginda Rasul sampai 3 kali dalam hadis, jangan marah, kamu jangan marah, jangan marah. Kok begitu? Ya, satu tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa tidak bisa menguasai dirinya?
Sebab orang itu tidak menjiwai terhadap af'al kudroh dan irodah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang muring-muring itu tidak terima terhadap ketentuan Allah, lupa bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Lalu kemudian orang yang tidak menguasai keinginannya berarti ada tanda-tanda bahwa ia tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kan di dalam kitab tasawuf itu wa min alamatin najhi fil nihaya ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Tanda-tandanya orang yang akan diselamatkan di akhirat itu ia hidup di dunia sementaranya itu selalu dalam ajaran agama. Jadi ketika ada keinginan syahwat maka dia menahannya. Jadi Allah akan menjadikan seperti itu jika nanti kelak di akhirat akan diselamatkan orang itu. Wa min alamatin najhi fil nihaya. Sedangkan kita diperintahnya untuk mencari alamat-alamat itu, walaupun kita tidak boleh menjustis bahwa orang pemarah itu